Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih setia nungguin kelanjutan cerita dari film Inazuma Eleven, di mana terakhir gawang Mart harus kebobolan di awal-awal pertandingan setelah salah satu dari ketiga orang kembar tersebut melakukan tendangan back tornado. Akan tetapi setelah itu, mereka bertiga sangat sulit untuk membobol gawangnya Mart sampai membuat mereka jadi frustasi. Akibatnya mereka bertiga jadi ngerasa paling hebat dan gak percaya dengan rekan-rekannya, yang mana itu justru menghancurkan permainan SMP Kidokawa. Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan oleh SMP Raimon untuk berbalik menyerang dengan menggunakan teknik terbaru mereka, yaitu Tri Pegasus. Meskipun berhasil menyamakan kedudukan, namun saat jeda babak pertama, mereka masih merasa khawatir karena ketiga orang kembar itu belum menggunakan teknik Triangle Z. Benar saja, saat babak kedua dimulai, si kembar tiga ini akhirnya menggunakan teknik Triangle Z yang gak mampu ditahan oleh Mart meski sudah menggunakan teknik tangan Tuhannya. Seperti halnya babak pertama, Mart dan kawan-kawan mencoba merespon cepat dengan mencoba membalas gol itu menggunakan teknik Tri Pegasus. Akan tetapi usaha mereka berhasil digagalkan oleh Nishigaki dengan teknik spinning cut-nya. Setelah itu mereka kembali menyerang melalui Guenji dan juga Sumoeka, di mana tendangan pertama berhasil ditahan oleh kiper lawan, namun bola muntah kemudian langsung disambar oleh Guenji dengan api tornadonya. Setelah kedudukan kembali imbang, seperti biasa intensitas permainan pun menjadi meningkat untuk memburu satu gol lagi di menit-menit terakhir. Kesempatan itu dimiliki oleh ketiga orang kembar tersebut yang kembali menggunakan teknik Triangle Z untuk membobol gawangnya Mart. Beruntung Kabeyama dan Karimatsu datang untuk membantu sehingga selamatlah gawang mereka. Di beberapa menit tersisa, gantian Mart dan kawan-kawan untuk menyerang dengan berhasil menerobos serangan dari Nishigaki, lalu menggunakan teknik Tri Pegasus yang berubah menjadi burung Phoenix. Setelah kemenangan itu, pelatih Kidokawa menghampiri Guenji yang ternyata ia tahu soal adiknya yang dulu kecelakaan dan membuatnya nggak bisa hadir di final tahun lalu. Mengetahui hal itu, ketiga orang kembar tersebut pun kemudian meminta maaf kepada Guenji karena selama ini mereka sudah salah paham. Beberapa hari setelah kemenangan itu, kita dibawa ke mimpi buruknya Mart yang memperlihatkan kalau SMP Raimon dihajar habis-habisan oleh SMP Zeus yang masih misterius. Akibat mimpi itu membuat Mart jadi khawatir kalau ia nggak bakal bisa menahan serangan SMP Zeus dengan kemampuannya. Saking khawatirnya ia jadi nggak fokus belajar, bahkan kehilangan semangat yang biasa ia miliki. Oleh karena itu, Kido meminta Mart untuk membaca lagi buku kakeknya, siapa tahu ada teknik yang lebih kuat dibandingkan tangan Tuhan. Ternyata teknik itu pun ada bernama tangan iblis yang mengandalkan getaran di dalam hati. Seketika teman-temannya pun kemudian membantu Mart berlatih agar bisa mengeluarkan teknik tersebut. Berpindah ke mantan pelatih SMP Raimon yang didatangi oleh sang detektif untuk menanyakan keberadaan dari Kageyama. Akan tetapi ia nggak tahu, bahkan ia sendiri sedang berusaha melepaskan diri dari bayang-bayang Kageyama. Tapi ia mengatakan kemungkinan Kageyama sedang berada di Project Z-nya yang ia juga nggak tahu project apa itu. Di lain sisi, Mart masih aja berlatih dengan keras, yang tak lama berselang Kido dan Guenji datang lalu membantunya berlatih. Namun karena gak kunjung berhasil, mereka pun memilih istirahat sejenak di toko sang pelatih bersama Kido dan juga Natsumi yang kebetulan tadi juga melihat latihan mereka. Tak lama berselang, sang detektif juga datang dan mengatakan kalau ia sedang mencari Kageyama untuk mengusut tuntas tragedi 40 tahun lalu serta bongkahan besi yang jatuh di partai final sebelumnya. Kemudian sang pelatih meminta sang detektif untuk menceritakan masa lalu Kageyama kepada Mart dan kawan-kawan yang terjadi 50 tahun lalu. Di mana saat itu ayah Kageyama bernama Touga merupakan pesepak bola hebat dan terkenal di masanya. Bahkan digadang-gadang ia akan menjadi salah satu pemain yang akan mewakili Jepang ke kompetisi dunia.
Akan tetapi entah mengapa federasi malah memilih para pemain muda semuanya, di mana salah satu dari pemain muda itu adalah kakeknya Mart. Kemudian lambat laut karir Toga pun semakin redup setelah ia dianggap pembawa sial karena setiap ia bermain, timnya pasti mengalami kekalahan. Akibatnya Toga lalu hilang entah kemana, ditambah lagi ibu Kageyama yang wafat sehingga itu menjadikan Kageyama sebatang kara sejak kecil. Dari situlah yang membuat Kageyama merasa harus memenangkan setiap pertandingan bagaimanapun caranya. Bahkan kecelakaan adiknya Goenji pun kemungkinan juga ada sangkut pautnya dengan Kageyama yang saat itu masih menjabat pelatih dari SMP Taikoku. Berpindah ke Kageyama yang ternyata ialah pembuat dari tim SMP Zeus sekaligus pelatih di sana. Ia pun terlihat menyuruh anak asuhnya meminum sebuah air yang dinamakan sebagai air dewa sebagai sumber energi yang dapat memberikan kekuatan instan kepada mereka semua. Sementara itu di sisi lain, Mart terus aja latihan mati-matian agar ia bisa menguasai teknik tangan iblis sebelum pertandingan final. Namun tak lama berselang, datang salah satu pemain SMP Zeus bernama Aphrodite yang dapat menghentikan dua tendangan dari teman-temannya Mart meski ia sebenarnya bukanlah seorang kiper. Kedatangannya ke sana tidak lain hanyalah untuk menghina Mart dan kawan-kawan, serta beranggapan kalau latihan mereka sama sekali nggak akan berdampak bagi perkembangan kemampuan mereka. Merasa nggak terima, Mart pun kemudian menantangnya untuk sparring yang dengan senang hati langsung diladeni oleh si Aphrodite ini. Tendangannya sampai membuat Mart hampir aja pingsan, bahkan ia nggak sanggup lagi untuk berdiri. Akibat peristiwa itu, Mart pun jadi tahu kemampuan lawan sangat kuat sehingga ia berlatih sangat keras sampai memaksakan dirinya. Oleh karena itu, sang pelatih pun mengadakan perjusami untuk merilekskan pikiran Mart dan kawan-kawan yang tanpa disangka para pemain Inazuma Legend malah ikut datang menyusup. Lebih-lebih ke minta makan sih. Namun baiknya para pemain Inazuma Legend tersebut membawa sebuah alat yang bisa membantu Mart untuk menguasai teknik tangan iblis. Seketika Mart pun langsung mencobanya untuk berlatih yang dibantu juga oleh teman-temannya. Setelah berhasil menaklukkan rintangan di alat tersebut, Mart kemudian mencoba kembali untuk mengeluarkan teknik barunya, namun ia masih aja gagal meski aura dari teknik itu sudah mulai keluar. Singkat cerita, hari partai final pun tiba, di mana mereka semua akan bertanding di sebuah stadion yang melayang di udara. Di dalam, mereka pun melihat Kageyama juga ada di sana dan menyadari kalau SMP Zeus adalah proyek buatannya. Lalu entah mengapa tiba-tiba sang pelatih mengatakan kepada Mart kalau kematian kakeknya kemungkinan juga adalah ulah dari Kageyama. Di mana dulu Kageyama yang rupanya juga bagian dari tim Inazuma angkatan sang pelatih melakukan pengkhianatan yang menyebabkan bis mereka kecelakaan dan menewaskan sang pelatih atau kakeknya Mart. Hal itu sang pelatih lakukan agar Mart gak bermain bola atas dasar kebencian seperti apa yang sang pelatih lakukan dulu dengan rekan-rekannya yang justru membuat karir mereka hancur. Sempat tersengah-sengah, namun berkat Goenji, Mart pun mampu mengontrol emosinya dan akan bermain sesuai tujuan awal mereka untuk menjadi juara nasional. Saat pertandingan akan dimulai, Mart dan kawan-kawan melihat para pemain SMP Zeus yang meminum sebuah air untuk menambah kekuatan mereka. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai oleh SMP Zeus yang langsung mengoper bola ke Aphrodite. Lalu dengan teknik manipulasi waktu, ia berhasil melewati semua pemain SMP Raimon dengan sangat mudah hanya dengan jalan kaki saja. Saat tinggal hanya berhadapan dengan Mart, Aphrodite kemudian mengeluarkan teknik andalannya bernama Tuhan Tahu yang gak mampu untuk ditahan oleh Mart dengan teknik tangan Tuhannya. Anehnya setelah gol itu, pemain SMP Zeus seakan membiarkan Goenji dan kawan-kawan untuk menyerang karena rupanya kiper mereka yang bernama Poseidon sulit sekali untuk ditembus.
Bahkan ia mempersilahkan pemain SMP Raimon untuk terus mengeluarkan teknik yang mereka miliki, namun gak ada satu pun yang bisa menembus gawang milik Poseidon ini. Setelah puas, gantian SMP Zeus yang menyerang, yang hanya dengan satu pemain saja mereka kembali berhasil mencetak gol. Bahkan karena gol itu membuat salah satu pemain SMP Raimon cedera sehingga harus diganti. Saat pertandingan dilanjutkan, gawang Mart harus kembali jebol karena sulit sekali menghentikan teknik-teknik yang dimiliki oleh para pemain SMP Zeus. Hal itu membuat dua pemain SMP Raimon kembali cedera sehingga terpaksa harus diganti lagi. Kemudian Sumoeka yang berusaha menyerang pun juga nggak bisa melanjutkan pertandingan setelah dibuat terhempas oleh bek lawan. Alhasil Magane pun kemudian masuk sebagai pemain cadangan terakhir, namun dengan sekejap ia juga langsung keluar karena cedera. Hingga mau nggak mau SMP Raimon hanya bermain dengan 10 orang saja karena nggak lagi memiliki pemain cadangan yang bisa bermain. Dengan pemain segitu semakin membuat Mart dan kawan-kawan nggak bisa berbuat apa-apa dan hanya menjadi bulan-bulanan dari SMP Zeus. Di sisi lain, terlihat Kageyama sedang mengawasi mereka yang ternyata ia memiliki dendam dengan kakeknya Mart, maka dari itulah ia dulu berkhianat untuk menghancurkan SMP Raimon sekaligus Inazuma Eleven. Kembali ke lapangan, di mana SMP Zeus nggak berhenti untuk menyiksa Mart dan kawan-kawan, namun tiba-tiba mereka sengaja membuang bola keluar agar bisa kembali meminum air dewa. Melihat itu membuat Natsumi dan kawan-kawan jadi curiga sehingga mereka bertiga berusaha untuk menyelidikinya. Saat air itu dibawa, salah satu penjaga di sana mengatakan kalau air tersebut dapat membuat seseorang menjadi tambah kuat yang beruntungnya didengar oleh Natsumi dan kawan-kawan. Tapi mereka malah ketahuan, namun rupanya itu adalah sang detektif yang membuat rencana untuk mengelabui para penjaga. Singkat cerita, mereka bertiga berhasil terlepas dari kejaran para penjaga, lalu begitu terkejut melihat Mart dan kawan-kawan yang sudah terkapar saat pertandingan sudah dilanjutkan. Beruntung babak pertama pun sudah selesai, lalu Natsumi memberitahu Mart dan kawan-kawan tentang air dewa yang diminum oleh para pemain SMP Zeus. Akan tetapi Mart gak peduli dan akan menunjukkan permainan kerja keras yang dimiliki olehnya dan teman-temannya. Sebelum babak kedua dimulai, Mart sempat mengganti sarung tangannya dengan milik sang kakek yang ia bawa sebelumnya. Meskipun begitu, kondisi babak kedua nggak banyak berubah, namun Mart dan kawan-kawan nggak pernah menyerah dan terus bangkit walau sudah babak belur. Hal itu membuat Aphrodite kesal sehingga nggak berhenti untuk menendang bola ke arah Mart. Hingga saat ia akan melakukan tendangan terakhir, Mart tanpa sengaja melihat sebuah tanda di sarung tangan kakeknya yang membuatnya akhirnya mengerti bagaimana cara mengeluarkan teknik tangan iblis. Mão demoníaca. Keberhasilan Mart itu membuat kepercayaan diri teman-temannya meningkat, sehingga singkat cerita combo Guenji dan Kido berhasil membobol gawang Poseidon sebanyak 3 kali untuk menyamakan kedudukan. Lalu secara dramatis, SMP Raimon berhasil mengembalikan keadaan melalui combo teknik The Pionic dengan teknik miliknya Guenji. Kemenangan itu membuat SMP Raimon berhak menjadi juara nasional tahun ini. Di sisi lain, sang detektif kembali berhasil menangkap Kageyama yang rupanya mencampurkan obat doping ke air yang diminum oleh para pemain SMP Zeus. Setelah kemenangan itu, terlihat Guenji kembali menjenguk adiknya yang sudah sadar sehingga ia nggak ikut rombongan Mart dan kawan-kawan pulang ke sekolah. Akan tetapi sesampainya mereka di sana, sekolah Raimon sudah hancur lebur, begitu juga dengan para pemain Inazuma Legend yang sudah terkapar. Rupanya itu ulah dari sekumpulan alien dari planet Alia yang punya misi untuk menantang setiap tim bola terhebat di bumi. Mereka pun gak segan akan menghancurkan apapun dengan bola hitam milik mereka apabila tim yang mereka tantang gak bisa memperoleh kemenangan. Mendengar itu, Mart kemudian menantang mereka, namun mereka menolak karena sudah bertanding sebelumnya melawan Inazuma Legend ketika Mart dan kawan-kawan berlaga di partai final.
Tak lama setelah mereka pergi, Kino mendapat kabar kalau para alien tersebut juga berhasil mengalahkan dan menghancurkan sekolah dari SMP Kidokawa. Sementara itu, Natsume juga mendapatkan telepon dari sang ayah yang memberitahu kalau tujuan selanjutnya dari para alien itu adalah SMP Kasamino. Sehingga mereka semua pun kemudian bergegas pergi ke sana untuk membantu. Singkat waktu, Mark dan kawan-kawan pun sampai dan langsung akan menggantikan para pemain SMP Kasamino yang gak berani karena tim sepak bola di sana masih terbilang baru. Akan tetapi, ternyata kekuatan para alien tersebut jauh sekali di atas mereka, terlebih Mark dan kawan-kawan baru aja melakoni babak final hari itu juga. Sehingga mereka pun terus aja kebobolan hingga belasan kosong tanpa bisa membalas satu gol pun. Tak lama kemudian, salah satu pemain SMP Raimon mengalami cedera yang beruntungnya Guenji datang tepat pada waktunya.